Kami dari Warga Baru Madawirna. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albianza, WB 1912. Perkenalkan, nama saya Mahmudan Surapati, WB 1910. Perkenalkan, nama saya Anissa, WB 1906. Saya Hasib Aldian, WB 1907. Dan saya Hasanul Amal Al-Murafid dengan WB 1902. Pendidikan Dasar Divisi Madawirna tahun 2020 ini adalah program kerja Madawirna yang bertujuan untuk meningkatkan skill dan pengetahuan warga Madawirna yang mengacu pada kompetensi dasar tiap-tiap divisi. Di Madawirna ini ada 4 divisi, yaitu ada Gunung Hutan, Panjat Tebing, Susur Gua, dan Arung Jeram. Pendidikan dasar divisi tetap diadakan tahun ini karena meskipun dalam masa pandemi, karena kebutuhan Madawirna sebagai organisasi khususnya di segi SDM tidak berkurang apapun kondisinya. Tapi di sini kita melakukan beberapa penyesuaian yang kita harap penyesuaian tersebut dapat maksudnya membantu PDD ini tetap bisa efektif, bukan cuma sekedar formalitas. Tapi kita juga tidak ingin yang namanya meremehkan sebuah pandemi. Sebenarnya tidak banyak yang ingin dicapai dari pendidikan dasar divisi tahun 2020 ini. Selain paling tidak kita bisa melanjutkan atau menjaga keberlangsungan organisasi Madawirna. Selain itu, kami juga berharap dengan kita mengadakan PDD tahun 2020 ini, kita bisa menjadikan kegiatan ini sebagai suatu percontohan atau standar di masa depan ketika kita harus melakukan kegiatan atau program pada sebuah kondisi yang beresiko. Kegiatan pada kali ini yaitu kegiatan Pendidikan Dasar Divisi Gunung Hutan Madawirna 2020. Peserta dari kegiatan kali ini yaitu warga baru angkatan 2019 yang berjumlah 5 orang. Kegiatan Pendidikan Dasar Divisi Gunung Hutan 2020 ini dilaksanakan pada tanggal 27 November sampai dengan 29 November 2020. Untuk tempatnya kita di Gunung Ungaran via Ampel Gading, terus menuju via Perantunan menuju pos 3 dan menuju puncak Ungaran. Kegiatan ini dilaksanakan karena melanjutkan dari materi ruang yang sudah diberikan pada minggu-minggu yang lalu. Sehingga di sini kita mempraktekkan apa yang telah disampaikan dari materi ruang tersebut. IMPK adalah singkatan dari Ilmu Medan Peta dan Kompas. Salah satu tujuannya adalah menentukan titik koordinat kita melalui peta topografi berdasarkan kenampakan yang kita bidik pada kompas. Dalam penerapannya, mempelajari ilmu medan peta kompas yaitu menggunakan protektor, peta topografi, dan kompas prisma. Nah, untuk mendapatkan hasil yang cermat dan akurat, kita harus menempatkan posisi protektor pada peta topografi harus tepat dan akurat. Mengapa? Karena peta topografi yang kita gunakan kali ini berskala 1:25.000. Nah, apabila itu melenceng sedikit saja, nah itu akan berbeda koordinat yang kita dapatkan. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya dalam MPK kita harus bisa memproyeksikan bentukan bukit, punggungan maupun lembahan ke dalam peta topografi.
agar kita bisa mengetahui posisi kenampakan yang akan kita bidik. Untuk masalah proyeksi, kita juga harus sering belajar dan berlatih. Di sini kami ditemani oleh kakak-kakak pendamping lapangan agar lebih mudah dalam menyesuaikan kontur dengan bentukan aslinya. Hal selanjutnya yang kita lakukan adalah memplotting jalur yang akan kita lewati pada peta dengan tujuan sampai ke puncak Ungaran. Ini sini nih. Ini kamu posisinya ngeliat ini bagaimana? Kamu nembak ini. Kamu di sebelah mananya? Berikut adalah jalur yang sudah kita plotting dalam peta topografi Gunung Ungaran. Sesampainya di puncak, kami melihat kenampakan morfologi Gunung Ungaran yang sudah kita lewati sebelumnya dan menyesuaikan dengan yang ada di peta. Sangat menarik dan asik kan? SAR singkatan dari Explorer Search and Rescue. SAR merupakan salah satu ilmu SAR yang dikembangkan dalam situasi darurat dalam mencari korban yang hilang atau tersesat atau tertimpa musibah dalam penjelajahan di alam bebas. Hal pertama yang dilakukan adalah mendapatkan informasi data darurat gunung hutan. Lalu kita analisa data tersebut yang mana tergolong dalam search atau pencarian dengan deskripsi survivor. 1. Nama Guntur Windu. Ciri-ciri fisik: rambut ikal, kulit sawo matang, dan badan besar. Barang yang hilang: senter warna putih. Terakhir dilihat di jalur pendakian Perantunan dan bilang ingin menuju puncak. Kemungkinan survivor tersesat ke jalur pendakian Gedong Songo. Dengan arahan SMC, kita mulai bergerak menuju titik CSP dan mulai memasang marker di titik CSP. Kemudian, kita mulai melakukan penyisiran dengan tipe close grid dengan jumlah personil 5 orang dan acuan punggungan botak dengan jarak antar personil 2 meter. Setelah kita melakukan penyisiran, kita menemukan korban dengan keadaan menggigil atau kedinginan. Hal pertama yang kita lakukan adalah menyadarkan korban dan menghangatkan tubuh korban dengan menyelimuti menggunakan emergency blanket dan SP. Setelah korban sadar, kita mulai menanyakan keluhan-keluhan yang diderita korban. Lalu kita memberikan pertolongan pertama pada tangan dan kaki korban. Setelah kita memberikan pertolongan pertama, kita menerima arahan dari SMC. Dan SMC memberikan arahan untuk membawa korban ke titik evakuasi. Kami dari Warga Baru Madawirna. Gimana sih? Cut. Behind the scene. Cari kita guys. Aku cuy. Apa ini kan kamera depan?